Kami dari kelompok 3 ingin perkenalkan, nama saya Bambang Ari Pratama. Nama saya Mesya Nurwida Putri. Nama saya Novita Nurrahmawati. Nama saya Nurfita Rahmawati. Nama saya Rina. Kami ingin menjelaskan rangkuman materi Sistem Informasi Manajemen. Kira-kira apa aja sih materinya? Sistem informasi manajemen adalah rangkaian prosedur, metode, alat, dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan kepada para manajer dalam suatu organisasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen yaitu untuk membantu manajer dalam memproses pengambilan keputusan yang lebih baik dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari sistem informasi manajemen, yaitu antara lain satu, meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi dengan mengotomatisasi proses bisnis. Kedua yaitu memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi yang relevan. Ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dengan menyediakan data dan analisis yang akurat. Keempat yaitu meningkatkan kolaborasi antar bagian dalam organisasi. Kelima yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Perkembangan teknologi komputer sejak zaman dulu hingga saat ini, yaitu pada abad ke-17, Blaise Pascal menciptakan Pascaline, kalkulator mekanis pertama pada tahun 1642. Abad ke-19, Charles Babbage mengembangkan mesin analitik yang menjadi leluhur komputer modern, meskipun tidak sepenuhnya dibangun. Awal tahun 1940-an, komputer menggunakan tabung vakum seperti ENIAC pada tahun 1945 yang sangat besar dan rumit fisiknya. Akhir tahun 1940-an hingga 1950-an, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, memungkinkan ukuran yang lebih kecil dan efisiensi daya. Tahun 1951, UNIVAC 1 menjadi komputer komersial pertama yang dijual di Amerika Serikat. Tahun 1960-an, perkembangan sirkuit terpadu membawa revolusi dalam teknologi komputer dengan IC yang menggabungkan beberapa komponen elektronik dalam satu chip. Tahun 1971, Intel meluncurkan mikroprosesor pertama 4004, dasar dari kebanyakan komputer pribadi modern. Tahun 1975, Altair 8800 menjadi komputer mikro berbasis kit yang populer di kalangan hobiis. Tahun 1976 sampai 1977, lahirnya Apple I dan Apple II yang mendorong popularitas komputer mikro untuk konsumen. Tahun 1980-an, komputer pribadi lebih terjangkau dan banyak digunakan di rumah dan di kantor. Tahun 1981, IBM memperkenalkan IBM PC, menjadi dasar arsitektur PC yang dominan hingga saat kini. Tahun 1990-an, internet mulai umum diakses, menghadirkan revolusi dalam cara berkomunikasi dan mengakses informasi. Akhir tahun 2000-an hingga awal 2010-an, smartphone dan tablet menjadi populer, membuka era baru dalam komputasi bergerak dan berbasis sentuhan. Dan saat ini, teknologi komputer terus berkembang pesat, fokus pada kecerdasan buatan seperti AI, analisis big data, keamanan cyber, komputasi awan, dan teknologi lainnya. Dasar-dasar pemrosesan komputer. Terdapat perangkat keras, hardware pada komputer. Dalam dunia komputer, hardware perangkat keras merupakan komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang berfungsi untuk menunjang kinerja dari komputer itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat skema komputer. Yang pertama yaitu unit input. Unit input itu adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data, bisa berupa keyboard, alat petunjuk, alat otomatis data sekunder, dan alat input mengenai suara. Selanjutnya yaitu unit input adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam sistem komputer. Bagian dari input komputer itu terdapat keyboard, mouse, PC video kamera, mikrofon, scanner, digital kamera. SIA atau Sistem Pengolahan Data. SIA merupakan manipulasi atau translasi simbol-simbol seperti angka dan abjad untuk tujuan meningkatkan kegunaannya. Tugas pengolahan data SIA: yang pertama pengumpulan data, kedua manipulasi data, ketiga penyimpanan data, keempat penyimpanan dokumen. Output SIA tersebut dipicu dalam dua cara, yaitu
berdasarkan sesuatu tindakan. Yang kedua berdasarkan jadwal waktu atau periodik. Selanjutnya itu ciri-ciri atau karakteristik dan peran SEA. Karakteristik SEA yaitu melaksanakan tugas yang diperlukan. Yang kedua berpegang pada prosedur yang relatif standar. Yang ketiga menangani data yang rinci. Keempat terutama berfokus pada historis. Kelima menyediakan informasi pemecah masalah minimal. Selanjutnya yaitu ada peran SEA dalam pemecahan masalah. Yang pertama, SEA menghasilkan output informasi dalam bentuk laporan akuntansi standar yang sangat berharap pada bidang keuangan dan pada tingkat manajemen puncak. Yang kedua, SEA menyediakan database yang digunakan oleh sistem CBES yang lain. Terdapat pula juga 4 jenis sistem pengolahan data. Yang pertama sistem manual, yang kedua mesin KD files, keempat mesin punchet card, kelima komputer. Yang merupakan sistem elektronik baik bersifat internal maupun eksternal yang berfungsi untuk mempermudah komunikasi antara internal dengan eksternal perusahaan. Adapun pengguna dari OA sendiri yang pertama manajer, yang kedua profesional, yang ketiga sekretaris, dan yang terakhir adalah staf administrasi. Adapun aplikasi yang digunakan dalam lingkup kantor dalam OA sendiri ini yang pertama adalah penggunaan Gmail, penggunaan Microsoft Word, penggunaan Google Calendar, penggunaan Faxemail, yang dimana alat-alat tadi itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah komunikasi suatu perusahaan. Atau Database Management System. Hierarki data tradisional terdiri dari elemen data, record data, dan file. Perbedaan hierarki ini dengan hierarki modern yaitu pada hierarki modern terdapat database yang menjadi urutan pertama. Database sendiri merupakan kumpulan data yang disusun dan disimpan dalam suatu cara sehingga memudahkan untuk digunakan kembali. Terdapat kegiatan manajemen data yang dilakukan oleh seorang DBA yaitu mulai dari pengumpulan dokumen, integritas dan pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, organisasi data, dan pengambilan data. Selanjutnya ada penggunaan database. Adapun orang-orang yang menggunakan database ini yang pertama user. User merupakan pengguna, biasanya ditujukan kepada penggunaan suatu sistem yang umumnya adalah manusia. Yang kedua query, yaitu perintah untuk meminta informasi dalam sebuah database yang dapat digunakan menggunakan bahasa SQL untuk membuat laporan atau analisis data. Selanjutnya ada query language, yaitu bahasa khusus yang biasa digunakan untuk meminta informasi dari database. Selanjutnya ada tugas-tugas dari DBA, yaitu mempertimbangkan kebutuhan database, pengguna, dan membangun model data yang dapat menyelesaikan mulai dari perencanaan sampai keamanan data. Selanjutnya terdapat keuntungan dan kerugian dari DBMS itu sendiri. Yang pertama keuntungannya yaitu mengurangi pengulangan data dan mencapai independensi data. Adapun kerugiannya yaitu software yang dinilai mahal dan konfigurasinya yang sangat besar. Selanjutnya terdapat tugas pengolahan data. Dalam hal ini, sistem informasi akuntansi melakukan 4 tugas pengolahan data, mulai dari pengumpulan sampai pada penyimpanan dokumen. Selanjutnya, terdapat 4 jenis pengolahan data. Yang pertama, pengolahan data secara manual, terdiri dari manusia, ATK, dan buku besar untuk pembukuan entry. Yang kedua adalah mesin key-driven, contohnya mesin ketik dan kalkulator yang meringankan tugas pengurusan data dalam jumlah besar. Yang ketiga, mesin punch card adalah media penyimpanan data berbentuk kartu terbuat dari kertas tebal dengan perekaman data yang akan membentuk lubang-lubang. Dan yang terakhir adalah komputer yang diandalkan untuk melakukan pengolahan data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CBIS, singkatan dari Computer Based Information System atau sistem informasi berbasis komputer, yang mana adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk melakukan, mengelola, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi yang bermanfaat dan berguna. CBIS digunakan dalam berbagai bidang dan organisasi untuk membantu pengambilan keputusan, otomatisasi proses bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya di dalam CBIS sendiri itu ada aplikasi komputer utama. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi komputer utama. Yang pertama itu ada CIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yang mana CIA ini berfokus pada pengelolaan dan pemrosesan data akuntansi seperti catatan keuangan, laporan keuangan, data pengajian dan pajak.
Terus selanjutnya yang kedua ada sistem informasi manajemen atau SIM, yang mana SIM ini berfokus pada pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang relevan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan bisnis strategis. Dan yang ketiga ada Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan. DSS ini berfokus pada menyediakan informasi dan alat yang membantu pengambilan keputusan bisnis, termasuk model analitis, simulasi, dan pemodelan keputusan. Nah, selanjutnya ada otomatisasi kantor atau OA. OA ini berfokus pada otomatisasi proses dan tugas administratif di kantor, termasuk pengelolaan dokumen, komunikasi internal, kalender, dan tugas rutin lainnya. Terus selanjutnya ada sistem pakar atau expert system, yang mana berfokus pada penerapan pengetahuan khusus dan pemecahan masalah yang kompleks dalam suatu domain tertentu. Dari pendekatan sistem informasi manajemen, yaitu adalah penyebab dari suatu persoalan, dari suatu peluang. Gejalanya itu karena kondisi yang dihasilkan oleh masalah ada 3, masalah tidak struktur yang disebabkan oleh manajer, yang kedua adalah masalah terstruktur yang disebabkan oleh komputer, yang ketiga adalah masalah semi terstruktur dari manajer dan komputer. Dan pemecahan permasalahannya ini adalah tindakan memberikan respon terhadap masalah untuk menekankan buruknya atau memanfaatkan peluang. Dan ada tahapan dan langkah pendekatan sistem. Yang pertama adalah usaha persiapan, yang kedua adalah usaha definisi, yang ketiga adalah usaha solusi. Materi yang terakhir ini adalah expert system atau artificial intelligence yang menggambarkan aplikasi komputer tercanggih yang menyerupai beberapa jenis penalaran manusia. Bentuk sistemnya berbasis pengetahuan atau knowledge base. Keuntungan sistem pakar ya bagi manajer karena untuk mempertimbangkan lebih banyak alternatif. Yang kedua adalah menerapkan logika yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah menyediakan lebih banyak waktu untuk mengevaluasi hasil keputusan. Yang terakhir adalah membuat keputusan yang lebih konsisten. Adapun keuntungan sistem pakar bagi perusahaan yaitu untuk kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir ini adalah mempertahankan pengendalian atas pengetahuan. Contoh AI itu adalah ChatGPT, Assistant Virtual, dan Face ID, dan lain-lain. AI adalah meliputi tentang jaringan saraf, sistem persepsi, belajar, robotik, perangkat kelas, pemrosesan bahasa alamiah, dan model expert system ini yaitu ada user interface, knowledge base, inference engine, terus development engine. Bagiannya ini adalah sistem pakarnya tidak dapat menangani masalah yang tidak konsisten. Yang terakhir ada tidak dapat menerapkan penilaian dan intuisi yang merupakan unsur penting saat memecahkan masalah yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. Demikian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.